warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan jina min adabil akbar wa adabil adna. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukuri dan panjatkan kehadirat Allah dengan segala ketulusan hati dan lisan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia yang selalu melekat dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita mohon kepada Allah agar dilimpahkan selalu untuk baginda yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau yang mulia, sahabat yang utama, serta umatnya, khusus kita yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan sholawat kita ini membawa kepada turunnya syafaatul umat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sekalian, kajian kita pada subuh ini surat Al-Baqarah ayat 134 ya. Maka yang biasa baca 134 berikut terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik, jemaah sekalian, saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Artinya, terjemah harfiahnya, Wallahu a'lam bishawab. Tilka, itulah umat qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Jadi laha ma kasabat ini ya. Laha ma kasabat, baginya berumat itu ma
sudah dilakukan, yang sudah mereka lakukan. Walakum, dan bagi kalian, ma kasabtum, apa yang sudah kalian lakukan. Wala tusaluna, dan kalian semua, wahai umat Muhammad, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanya amma dari perkara-perkara kanu ada yang ma'ya'maluna mereka lakukan. Maksudnya adalah yang pertama, tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun itu adalah umat qad khalat yang telah berlalu atau madat. Ummatun qad khalat ay ummatun qad madat. Ya, lagi-lagi kita sedikit menjelaskan kata umat. Tilka itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarat, untuk menunjukkan kepada isim isyarat itu petunjuk. Kalau yang jauh tilka, kalau yang dekat hadi, kalau yang jauh zalika, yang dekat hada. Hanya bedanya kalau untuk yang jauh yang sifatnya manas, perempuan atau dianggap perempuan, dari sisi katanya menggunakan kata pilih. Kalau yang menggunakan namanya dzalika, dzalika kita, dzalika dinul qayyim, dan seterusnya. Ummatul qad khalat adalah umat yang telah lalu. Ya, yang dimaksud adalah yakni Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Jadi di ayat berbicara kepada umat Rasulullah, ya, yang dibicarakan pada ayat-ayat sebelumnya tadi, dari mulai pembuatan Ka'bah, Ismail, doa dan seterusnya, sampailah kepada ayat ini. Yang diceritakan tersebut adalah umatul qad khalat, adalah umat-umat terdahulu, umat-umat yang terjadi yang ada sebelum Rasulullah SAW, yakni Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal asbat. Asbat itu dari kata sittun, anak cucu dari Nabi Ya'qub alaihissalam, biasanya disebut asbat. Ummatun umat, dari kata umat itu nanti muncul juga kata imam, muncul juga kata umun. Umun artinya ibu, imam itu artinya pemimpin. Nah, umat itu yang pertama, dia disebut umat karena memang ada kelompok orang yang banyak. Umat itu komunitas yang dibahaskan, kelompok yang di dalamnya ada pimpinannya. Kalau hanya kelompok dan tidak ada pimpinannya, kata para ulama, tidak disebut umat. Nah, biasanya ya, umat itu ada tokohnya. Kata para ulama, likulli marhalatin rijal. Setiap generasi pasti ada rijal, ada tokoh besarnya. Pasti di mana-mana ada tokohnya. Jadi umat itu menggambarkan ada sekelompok orang yang di dalamnya ada tokoh yang menjadi rujukan. Kata umat sendiri secara bahasanya merujuk atau kembali. Ya, itu sebenarnya sudah dari bahasa Arab ini sudah jadi bahasa kita. Ya, kalau orang cerai ngumpul lagi, apa namanya? Merujuk. Itu dari bahasa rujuk. Rujuk itu kembali. Nah, huruf ain itu seringkali kalau ditransliterasi ke Indonesia jadi berulang, rujuk, jadi rujuk, awal rujuk, jadi rujuk.
Makanya ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, raji'un. Kalau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un populernya disebut tarji'. Nah, jadi umat itu alif mim ya, bintas aslinya alif mim bintasinya, jadi tambahan katanya kita kamu itu apa? Itu artinya kembali. Maka dari situ tempat kembalinya sesuatu kadang-kadang ibu yang disebut umum. Ya, kembali. Karena kenapa kita punya ibu dalam bahasa disebut ummu atau ummun? Karena biasanya kita kembali dari kecil, kembali kepada ibu. Anak dari kecil itu, anak itu kalau masih kecil sekali yang dicari ibu. Kenapa kita ke ibu? Karena ibu yang menyusui dan sebagainya. Kan bapak-bapak kan kayak jarang ya harus dipomok. Ya Pak ya, waktu anak kita kecil sebulan, 2 bulan itu lahir, kena kalau nangis, itu isyarat, itu komunikasinya anak sama kita, ya pasti nangis. Kalau nangis kita kemungkinannya apa? 1 lapar, 2 haus pengen nyusu, yang ketiga pipi 1 buang air. Nah itu isyaratnya. Jadi semua, hampir semua makhluk yang bisa bicara, yang bisa ngomong suaranya, komunikasi itu seperti itu. Nah ibu itu sebut ibu umum dalam bahasa karena kita kembali, dan kita sudah tua juga ingin kembali orang tua. Saya sudah tua seperti kami gitu dan sebagainya. Itu. Maka dalam Al-Quran juga ada ummuhu hawiyah. Jadi orang yang amal kebaikannya ringan sedikit, ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah dari situ maka muncul juga kata imam, zamannya imam. Ya imam itu menjadi rujukan. Jadi kalau saya ruku semua dia kalau saya. Gitu. Kalau imam sujud. Jadi kalau imamnya ruku maunya mau ruku, ya itu nggak sah sudah. Nah jadi ini kok merujuk kepada anda yang menjadi rujukan. Nah makanya dalam apa? Kalau kita nulis karya tulis juga namanya ada rujukan atau rujuk. Maroji ya Pak. Saya nggak tahu kalau rumah sakit rujukan ya. Karena rujukan kalau kita harus kembali ke sana. Ya garis kuliah ini ternyata tidak memenuhi syarat-syaratnya, akhirnya dirujuk ke Fatmawati misalnya. Maksudnya suruh kembali ke sana. Ya itu asal. Jadi itu yang namanya umat. Nah, umatul qad khalat yang telah berlalu qad madat. Ya, Muslim berkata Abu Aliyah Warrobi Warqadah menyatakan bahwa umatul qad khalat itu adalah Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal asbab. Nah, asbab itu umat atau anak dari Nabi Ya'qub alaihissalam itu ada 12 anak. Banyaknya anak itulah kemudian disebut asbab, itu zamannya asbab. Jadi anaknya, anak cucunya keturunannya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Laha ma kasabat. Laha bagi mereka itu umat ma kasabat akan mendapatkan apa yang sudah mereka lakukan. Kasab itu usaha kerja. Sudah menjadi bahasa kita kadang-kadang kalau di kalangan masyarakat yang hidupnya dekat dengan pesantren, apa kasar sekarang? Nah itu, tentu kasar itu pekerjaan. Lahama kasabat walakum ma kasabtum. Inna salafal madina min abaikum min al-anbiya was-salihin la yanqukum an intisabukum ilaihim idza lam taf'alu khairan.
ya'udunakum alaih. Ya, inna salaf, sesungguhnya as-salaf al-madi, sesungguhnya umat terdahulu yang sudah lewat, min abaikum, dari bapak-bapakmu. Yang disebut bapak ini kita bicara tentang umat Muhammad. Maka yang dimaksud adalah Ibrahim alaihissalam, umat Muhammad. Ya. Makanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu tidak bisa dilepaskan. Ya, dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah agar di Mekah, setelah Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah dan seterusnya melaksanakan ibadah haji, ya mohon kepada Allah agar nanti ada yang ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi dari keluarga keturunannya. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dijawab oleh Rasulullah dengan dibacakan nama Ibrahim ketika sholawat di dalam sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi kenapa di situ muncul sayyidina Ibrahim? Ya, karena memang tidak bisa dilepaskan antara Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dulu mendoakan agar akan memohon ada kepada Allah keturunan beliau yang akan merawat Ka'bah dan seterusnya dengan ibadah haji. Dan muncullah yang namanya Muhammad SAW. Nah, ya, ketika Nabi kemudian Isra Mi'raj, nah Isra Mi'raj, nah, tahiyat itu kan muncul ketika Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamnya atau kehormatannya Nabi itu tidak assalamualaikum. Kenapa kalau assalamualaikum itu mendoakan agar yang didoakan tersebut mendapatkan keselamatan? Karena Allah sumber keselamatan. Maka cara salamnya bukan assalamualaikum. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu semua milik Allah. Nah, baru Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad didoakan oleh Allah gitu kira-kira. Assalamu alayka sebagai jawaban terhadap tahiyat. At-tahiyyat gitu. Maka Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi tidak sedikit assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di umat Rasulullah dan hamba-hamba orang yang soleh itu termasuk orang yang didoakan oleh Nabi ketika Nabi bertemu dengan Muhammad SAW, termasuk kita. Jadi kalau kita orang yang soleh mau melaksanakan sholat, maka kita termasuk yang didoakan oleh Nabi ketika Mi'raj. Untungnya jadi orang yang soleh. Baru katanya semua makhluk yang ada di situ mengucapkan sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dengan sholat Ibrahim. Nah, itu ya. Min abaikum minal anbiya was sholihin. Jadi amal-amalan orang yang telah lalu dari bapak atau nenek moyang kalian para nabi orang-orang soleh, la yanfa'ukum insabukum ilaihim, tidak memberikan manfaat seandainya kalian menasabkan diri kepada mereka. Sekarang tidak menasabkan ya. Jadi menurut tafsir ini, bahwa kesolehan orang terdahulu yang merupakan bagian dari keturunan kita, nenek moyang kita, tidak berpengaruh kepada kita kalau kita tidak soleh. Ya. Inna salafal mawina min abaikum minal anbiya was sholihin la yanfa'ukum insabukum ilaihim. Menasabkan kita kepada mereka, seandainya ada keturunannya, tidak bermanfaat apa-apa.
idza lam taf'alul khairan, jika kalian tidak melakukan amal kebaikan. Dan sekarang dalam ini apa, kami keturunan Rasulullah, ya, bahwa kami berzina apapun tetap kami dijamin masuk surga. Ya, apakah kalau bapak kita kiai misalnya orang soleh wali, lalu kita tidak soleh, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, dia orang kafir, apakah masuk surga? Tergantung kepada amal kita, tergantung kepada amal kita. Jadi itulah anggapan mereka. Jadi mengintisabkan ya kepada mereka yang sudah lalu. Jadi kesolehan apa namanya yang bermanfaat itu adalah karena kesolehan. Memang pasti berpengaruh keturunan itu, orang tua orang soleh itu kalau anaknya juga soleh. Ya. Jadi kalau keturunan Nabi yang benar itu benar-benar keturunan Nabi dan soleh dijamin masuk surga. Kalau soleh kan, kalau tidak soleh tidak dijamin. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tapi kalau kita saya pikir tidak perlu memperdebatkan Habib itu Nabi atau bukan. Kita melihat kesolehannya saja. Kalau para Habib itu orang-orang soleh, ya kita cium tangannya karena kesolehannya, betul nggak? Ya. Karena walaupun bukan keturunan Nabi, kalau orang itu soleh, diharapkan syafaatnya, diharapkan kita. Walaupun bukan keturunan Nabi, apalagi ini kalau keturunan Nabi. Akan diperdebatkan ayatnya, karena buktinya sayangnya mereka itu ya, susah pembuktiannya. Ya. Jadi kalau kita mau Nabi, mau turun Nabi atau mau bukan turun Nabi, kalau orang soleh kita cinta. Kalau bukan keturunan Nabi, bahasanya kasar-kasar begitu, nggak keturunan Nabi. Yang pertama mungkin boleh jadi ya, orang menganggap masa keturunan Nabi begitu sih. Ya masa keturunan Nabi begitu. Jadi dipertanyakan itu apakah betul Rasulullah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, ya, sangat dimuliakan, tutur bahasanya halus, lembut, dicintai. Masa ada orang yang ngaku keturunan Nabi bahasanya kasar, iblis, apalagi bahasanya itu dajjal dan seterusnya. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan orang. Ya, itu jadi pertanyaan itu, masa sih keturunan Nabi yang mulia begitu? Kan banyak habib-habib yang halus, lembut, ya, dua-duanya dijabah, kan gitu. Jadi kita tidak mempersoalkan, tidak ikut terlibat mempersoalkan dia itu Nabi atau bukan, tapi yang menjadi perhatian kita adalah lihat akhlaknya. Saya bertemu dengan hamba itu banyak, saya orangnya soleh, alim, ya, sayang sama orang. Di Palu itu, di Palu Bogor sini dekat saya lah, nggak jauh amat. Ya, ada pesantren kan sekarang kan, pesantrennya ada Habibur Rahman As-Selah. Sekian ratus santri gratis, dikasih makan sama Habib ini. Disayang orang yang datang istri kasih duit, dia itu tahu orang itu tidak punya duit atau tidak, atau punya duit tahu dikasih. Itu Habib Abdurrahman As-Selah bermakmum. Dulu Gus Dur pernah datang ke sana. Ya, kalimat-kalimat ucapan-ucapannya luar biasa. Jadi kenyataan. Nah jadi karena orang yang paling keturunan Nabi, misalnya orang yang soleh pastilah. Ya. Kan yang menyebabkan Rasulullah itu seorang Tuhan karena keturunannya kan.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, cepatlah kalian menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan surga. Arduha samawati wal ardi, itu luasnya surga seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, disiapkan itu surga orang yang bertakwa, bukan untuk keturunan orang yang soleh. Itu Israel itu keturunan orang soleh, bukan Israel, itu bukan Israel, keturunan orang soleh. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 itu dengan Asbah. Nah itu keturunannya sekarang tuh soleh enggak? Yang tidak soleh mana? Yang menghancurkan umat Islam. Apakah menurut kita mereka masuk surga? Tidak. Sekarang umat Islam nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan kesolehan masuk surga. Kerjanya duduk gemeter. Katanya orangnya juga duduk yang gemeteran, awal-awal dengan bergemeteran. Dugem, maksiat dan sebagainya. Ya nggak bisa. Uiddatil muttaqin, cirinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i, berkali Imran 132 ayat 33. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i, yaitu orang yang senantiasa berinfak fis-sarra'i dalam keadaan mudah, duitnya ada, wad-dharra'i dalam keadaan sempit, tetap dia infak sedekah. Berarti ada konsistensi, istiqomah terus saja. Ya kalau lagi banyak sedekahnya, kalau lagi sedikit. Kan itu yang pertama itu menurut satu versi ayat. Kalau banyak ayat yang berbicara tentang cerita al-kadhimina al-ghayza, dan orang yang senantiasa menahan amarahnya. Setiap manusia itu punya potensi oleh Allah, namanya nafsu marah, punya. Cuma kan orang yang beriman itu ditahan. Ini kalau kita marah berledak ini, wah tenang ngomong, tidak orang berkata wal-kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, memaafkan ini Rasulullah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik, bukan hanya menahan amarah, bukan hanya memaafkan, tetapi meminta maaf. Nah itu sebenarnya mengatakan muhsin itu adalah meminta maaf, salah atau tidak salah. Karena boleh jadi orang berbuat salah kepada kita itu dipicu oleh perilaku kita yang memancing mereka terpacu oleh kata-kata kita yang tidak disengaja, tiba-tiba mereka marah. Jadi banyak mereka itu boleh jadi gara-gara kita walaupun tidak disengaja. Makanya bukan hanya sekedar memaafkan orang, tetapi meminta maaf kepada mereka. Itu sebenarnya memahami Allah yuhibbul muhsinin, itu adalah orang yang meminta maaf walaupun dia merasa tidak salah. Nah jadilah maka sahabat, jadi orang tua, para nabi atau orang terdahulu itu ya tidak, walaupun kamu menasabkan diri kepada mereka, tidak memberikan manfaat kalau kalian tidak taf'alul khair, kalau tidak melakukan kebaikan. Ya ini mungkin ya salah satunya kepada keturunan atau kepada Rasulullah SAW, sekalipun beliau itu keturunan yang kepada Nabi Ibrahim, ya, kesolehan yang menyebabkan masuk surga itu adalah karena orang yang pelanggaran keturunannya. Ada banyak. Saya pernah melihat di video itu ya, ada keturunan yang bukan keturunan Nabi namanya Sigal. Ternyata jadi pendeta di Indonesia, jadi pendeta, jadi rohaniawannya agama Islam. Apalagi kita tidak menjamin, jadi kembali kepada apa yang dia lakukan. Karena kata Al-Quran ini, fa inna lahum a'maluhum allati amaluha,
Ya. Bagi mereka itu, ya, bagi mereka adalah amal-amal mereka yang sudah mereka lakukan. Walaupun makasabun, walaupun amal. Sedangkan untuk kalian adalah amal-amal kalian. Jadi maksudnya amal orang tidak ditanggung oleh kita, amal kita tidak ditanggung oleh orang. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, ay la yu'akhidu ahadun bidambi ahadin. Seseorang tidak dihukum oleh dosa orang lain. Seseorang tidak akan disiksa oleh dosa orang lain, kecuali orang berdosa itu ada kaitannya dengan kita. Misalnya, ada orang melakukan perbuatan dosa, kita nggak peduli dengan mereka, bisa jadi kita dengan dosanya, karena tidak pedulinya, karena sikap kita, amal kita tidak peduli dengan dosa orang. Kan kita diberitakan oleh Allah untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubah itu kemungkaran biyadihi dengan tangan. Nah kan sekarang ini hidup itu semakin modern, orang semakin banyak yang semakin nafsi-nafsi itu sendiri nggak peduli orang lain. Usaha orang nggak bisa begitu. Kita itu nggak bisa punya bidang seperti pohon pisang di dalam satu rukun, katakanlah pohon pisang itu, pohon pisang yang satu ada buahnya, buahnya makan jelek, ini nggak bisa, nggak peduli orang, nggak bisa begitu masa harus peduli. Nah kita, kalau orang berbuat dosa kita diam saja, nah karena diamnya kita itulah yang kemudian gara-gara dosa dia kita kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak tahu menahu lalu dosa itu tidak ada nama lalu berhasil semua. Nah makanya perintah itu ya perintah Rasulullah manroh aminkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau ada tetangga harus melakukan maksiat, kita harus ngomong. Nggak boleh kita diam dosa kalau tadi. Ya, anak tetangga pacaran sampai larut malam misalnya di depan di teras rumah, kita tahu nggak boleh diam. Kalau diam dosa, harus difungsikan, namanya kontrol sosial. Walaupun mungkin kalau tidak enak, ya kan kata Nabi itu, kalau tidak bisa dengan kekuatan, ya maka bagi lisannya dengan lisannya. Ngomonglah baik-baik. Ini kan yang berapa ya? Kamu masih berdoa aja misalnya. Tidak enak juga ngomongnya ke PRT. Ada orang menjaga di RT sini. Ada. Ada di PRT. Di kanan kiri kita yang melakukan dosa, kita tahu diam itu dosa. Nah dosa itu karena diamnya kita, bukan perbuatan orang kita yang nggak tahu menampilkan sama kita, enggak. Karena kita diam. Itu dalam bahasa Arab untuk dayus. Kata Rasulullah, dayus itu tidak akan masuk surga. Walaupun dia orang baik, artinya amalnya, amal perilakunya ibadahnya bagus, tapi nggak peduli. Dayus namanya, apa sampai dayus? Dayus saya bermasalah. Dayus. Iya, dayus. Itu bang. La yu'akhidu ahadun bidambi ahadin. Seseorang tidak akan dihukum oleh Allah karena dosa orang lain. Kata Al-Quran, "Wala taziru wazratun wizra ukhra." Dosa seseorang tidak akan pindah kepada orang lain. Ya. Jadi tidak akan beban orang lain, tidak akan ditanggung oleh kita, kecuali kalau kita ada hubungannya dengan mereka. Ya. Makanya di ayat itu kan Pak, ada yang saling mencegah, saling berdakwah di akhirat itu. Ya. Karena dosa-dosa yang saling berkaitan. Ya. Makanya kalau orang punya hutang kepada kita, ya, kalau tidak dibebaskan,
harus ditegur. Kenapa mau berhutang sama saya? Nah itu kan kalau tidak boleh berhutang kan kemungkaran. Makanya kewajiban kita itu mengerti. Kenapa? Kecuali kalau dibebaskan, nah kita itu saya bebaskan aja, tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak dibebaskan harus itu dikasih tahu, diminta membawa berhutang. Nah kalau tidak mampu kita bebaskan itu tidak masalah. Nah, karena orang itu nanti dalam hadis itu nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi. Jiwa orang yang beriman itu susah masuk surga. Kenapa? Karena terikat dari hutangnya. Kan kasihan. Nah Nabi itu punya sikap kasihan sama orang. Kasihan kalau bagi yang satu berbuat bersama ada percakapan ya. Harisun alaikum bil mu'min. Dan dalam Al-Quran itu surat Al-Quran Rasulun min anfusikum fa'azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'min. Jadi sayangnya Nabi kepada umatnya ya melebihi sayangnya orang tua kepada Nabi itu sedih, kasihan gitu melihat umat Islam, umat Rasulullah kalau berdosa, kalau berbuat maksiat, apalagi tidak masuk Islam. Makanya usaha itu begitu. Nabi itu tidak mencari keuntungan. Dakwahnya Nabi berbeda dengan dakwah masyarakat zaman sekarang. Ya, sampai ceramah itu ditaruh sekarang. Udah jadi 20% lagi. Itu kan transaksional namanya. Transaksional. Kalau Nabi itu enggak. Makanya Nabi itu kalau beliau meninggal tidak ada yang tidak ada harta yang diwariskan, dan Nabi itu tidak mewariskan harta. Kalau Al-Quran kan menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyain. Surat An-Nisa ayat 11 12 bicara tentang warisan. Kata Nabi, "Inna warisul anbiya la yaris." Kami para Nabi dari zaman dulu kepada sampai umat tidak ada yang memberikan warisan. Hatta Nabi Sulaiman dari sampai yang kaya tidak. Apa yang kami tinggalkan itu adalah Allah sudah bagi sedekah saja. Ya Nabi itu bukan untuk mencari itu, memikirkan bagaimana anaknya supaya jadi kaya raya. Coba putra putri Rasulullah ada yang kaya raya sebagai warisan dari Nabi. Ya, ada berapa putra putri Nabi itu? Bapak Ibu sekalian, ada berapa? Ada 7. Yang anak laki-laki meninggal semua kecil. Ya, meninggal semua jadi kecil. Tidak ada yang sampai dewasa, sampai berkeluarga anak Rasulullah itu. Yang laki-laki ya saya maksud. Yang perempuan inilah yang menjadi cikal bakal keturunan Rasulullah SAW. Dan terutama yang utuhnya itu, ya utuhnya itu Nabi kan punya putri siapa namanya? Fatimah. Bukan Fatimah saja, karena Fatimah nikah dengan Ali. Ali ini ya sepupu Rasulullah, satu kakek. Jadi anak dinikahkan dengan sepupu, boleh? Boleh. Itulah yang kemudian menjadi utuh keturunannya. Nana Sayyidina Ali sama-sama satu keturunan dengan Rasulullah. Kan Ali bin Abi Thalib bin Abdullah, Muhammad bin gitu ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Jadi ketemu di sini, jadi satu ini, satu darah akhirnya. Yang satu darah ketemu dengan darah Rasulullah seperti Fatimah. Itulah yang kemudian melahirkan keturunan Rasulullah itu ya diakui banyak oleh Fatimah. Jadi lahirlah nanti Hasan dan Husain. Nah itu lewat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain ya. La taqtu nafsun bi dzambi ghayriha bal kullu nafsin ma'khudatun bi jarmiha
wa aqibatul bisnya, tetapi setiap jiwa itu akan akan dituntut, akan dihukum oleh Allah bijarnya karena tindakan kriminalnya, tindakan dosanya. Jadi artinya ditentukan oleh amal-amal mereka sendiri. Nah, kalau presiden itu tilka ummatul khulkhalat ya qad lahum kasabat walakum lahum a'maluhum wa lakum a'maluhum, bagi mereka amal mereka mempertanggungjawabkan sendiri wa lakum a'maluhum, dan bagi kalian adalah tergantung kepada amal kalian. Walaysa yughni ankum ihsabukum ilahi, tidak cukup kalian menasabkan kepada kakek nenek moyang mereka. Min ghairi mutabi'atin minkum lahu. Ini tafsir Mukatsir, saya kutip ini. Karena saya biasa menggunakan tafsir Bahri dan Robi, singkat banget begitu ayat ini. Saya cari tafsir lain, dimasukkan ke sini. Tafsir Mukatsir. Tafsir Mukatsir. Lain walaysa juga tidak cukup kalian intisab ilaihim, menasabkan, mengambil keturunan dari mereka gara-gara mampu jadi sahabat, tidak bisa. Min ghairi mutabi'atin minkum lahu, tanpa kalian mengikuti cara hidup orang tua kalian. Kalau Rasulullah itu tidak mungkin gitu ya akan selamat dia mengaku keturunan Rasulullah itu kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jangankan keturunannya, kita aja yang bukan keturunannya mengikuti Rasulullah SAW. Betul kan? Kita selamat itu karena mengikuti Rasulullah, apalagi keturunannya. Ya, ini yang menyebabkan Rasulullah tidak selamat adalah ya karena amal kita, bukan amal Allah. Memang sekalian ada satu ulama yang saya baca yang melakukan pembelaan kepada nasab ini. Jadi saya mungkin betul Rasul itu walaupun sekarang berdosa itu katanya mungkin saja suatu saat Allah itu berikan kepada fitrah, jadi tidak orang baik. Maksudnya karena mutiara atau emas permata yang tertutup dengan debu itu tetap di atas, jadi ada yang ada itu. Tapi kalau orang mengatakan ya tergantung kepada yang bersangkutan. Wala tantaru bimujarradi nisbati ilaihim hatta takunu mithlam. Kata tafsir ini, wala tantaru, jangan kalian tertipu bimujarradi nisbati ilaihim, hanya karena semata-mata kamu menisbahkan, menasabkan kepada mereka lalu kamu merasa aman. Tidak. La tantaru, jangan tertipu bimujarrad nisbah, karena semata-mata kita tenang bahwa saya adalah orang soleh, bahwa saya kiai, saya juga seorang benar. Hatta takuna mithlahu, sampai kalian seperti para nabi dan para rasul yang sebelumnya atau orang soleh. Baru itu yang akan menjadikan keselamatan kita, bukan karena kita keturunan siapa. Pada itu maka para nabi, para wali itu disebutkan juga dalam Al-Quran, diajarkan oleh kita Al-Quran. Surah Al-Furqan, surah Al-Furqan. Ya, doanya itu Rabbana atina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Itu doa Al-Quran dalam surah Al-Furqan sebelum habis. Setelah Al-Quran itu surah 25 sebelum akhir surah ini. Ya, dimulai dari Alladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi. Nah, di surat di ayat terakhir itu ada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau bisa jangan sampai lepas doa.
Ada apa di Al-Furqan ayat 74. nah itu terakhir kan sudah 2-3 ayat sebelum berakhir ya ada kan itu doa untuk keturunan kita supaya menjadi baik. Rabbana ya Tuhan kami hab itu berikan lana untuk min azwajina dari bukan azwaj itu pasangan-pasangan istri-istri dari istri-istri kami waktu dia tidak ada dan keturunan kami qurrata sebagai orang yang bisa memberikan hiburan ya qurrata wajah dari muttaqin menjadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Bukan azwajina itu berarti istri, bukan katanya. Kami kan bapak-bapak 1, 2, 3 mereka juga punya istri itu azwajina ya kan kami hablana berikan kepada kami yang keluar atas nama orang banyak min azwajina dari istri-istri kami ya itu maksudnya gitu Pak Yudi Kalau mampu boleh. iya boleh iya kenapa boleh orang sudah sama sebetulnya sudah ketiga itu ya sarannya itu 1 berani 2 3 punya kemampuan itu berani 3 kemampuan itu syarat pertama tuh ya orang kalau begitu jadi baik orang berani kalau agama harus adil kalau nafsu yang penting berani 2, 3 lihat istri kita sedang berdoa dengan malam berdoa dengan kita tiba-tiba kita berbalik kepada yang lain dan 3 berani punya kemampuan fisik dan lain-lain urusan adil lah itu baru kalau bicara ini membangun yang baik berat kalau pertanyaan bisa daripada bikin dosa kemana-mana ya gitu hatta takunu mislahu munajjina li qawlillah wa ibadil rasulih. Jadi keturunan kita orang itu tidak bisa menjadi penyelamat kita kecuali kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan mengikuti Allah Islam. Alladzina urithu mubasysyirin wa mundhirin. Para nabi-nabi terdahulu itu yang itu oleh Allah mubasysyirin wa mundhirin. 2 nabi itu. 1 mubasysyirin memberikan kabar gembira, wa mundhirin memberikan peringatan. Basyirah wa nadhir. Itu gak seorang nabi itu yang pokok itu 2, basyir nadhir. Risalah yang dibawa lewat wahyu itu kalau bagi Nabi Al-Quran dan Sunnah itu 2, 1 memberikan kabar gembira kepada orang yang baik, 2 memberikan kabar buruk kepada orang yang melakukan pelanggaran. Diberi punishment tidak. Jadi kalau Nabi itu nggak bisa bicara malah dia terus-terusan, nggak boleh gitu. Ya, dibalik pada harus diingatkan dosa karena sebanyak apapun malah kita kalau dosanya terus 3 hilang nanti pahala ya, memang kakulan itu ya apa ya. Itu dalam ayat itu ya, makanya nanti kalau orang khobar ya siapa yang ringan mawazinuhu timbangannya waktu ya enggak ya kan jadi nanti dibagi apa antara catatan amal baik catatan amal buruk kalau begitu ditimbang ternyata amal baiknya bagus dia bisa mendapatkan amal dari Allah pada prinsipnya begini ya Pamanya manis pada berarti pamanya manis pada jadi orang yang melakukan amal kebaikan sedikit pun ya Allah dia akan melihat dampak buruk disiksa. Amal kebaikan ya maksudnya kalau dia melakukan amal kebaikan walaupun sedikit akan merasakan dampak yang baik.
Orang yang melakukan amal keburukan sedikit pun akan melihat dampak-dampak yang dirasakan dirinya. Ini kan ada sifat Muhammad ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, dia akan merasakan akan melihat dampak-dampak baiknya. Senang kita. Barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sedikit, dia akan diterima. Nanti Pak, amal kita itu diperlihatkan. Semua perilaku kita itu diperlihatkan. Ya. Jangan merasakan kalau kita berbuat dosa tidak dilihat. Diperlihatkan oleh Allah nanti. Hanya memang ada dosa yang tidak diperlihatkan ketika dosa itu diampuni oleh tidak diperlihatkan. Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Jadi kalau pernah merasa berbuat dosa, dan pasti pernah berbuat dosa, jangan berhenti istighfar. Jangan merasa aman. Jangan assalamualaikum pulang, kali sholat. Istighfar pulang. Nabi mencontohkan juga astagfirullahaladzim dan seterusnya. Tidak ada yang menjamin, tidak pasti maksudnya kita tidak tahu persis dosa kita. Bapak-bapak pernah berbuat dosa, iya kan? Juga salah. Pernah nggak boleh istighfar? Bu, gimana nih? Iya. Itu dosa itu. Harus ngawal sama suaminya kan? Iya. Pernah nggak marahin orang di jalan? Bahasa lu, kurang aja lu, pasal lu keluar. Nah itu aja dosa kita. Siapa yang bisa menjamin itu sudah diampuni Allah? Nggak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang soleh. Siapa yang kita ulama kita sufi itu untuk mengamalkan dosa apapun itu. Ada seorang sufi yang pernah berbuat dosa dalam istri itu, ternyata meminta petunjuk kepada Allah, apa dosa yang diampuni? Terus saya istighfar. Satu dosa ternyata setelah 40 tahun istighfar lalu diampuni oleh Allah. Diberitahu oleh Allah pada waktu itu. Satu dosa sekian lama meminta ampun itu oleh Allah. Oleh itu maka siapa yang bisa menjadi dosa kita itu sudah diampuni, tidak tahu. Kalau ingat itu maka kita tidak akan berhenti ibadah dan tidak akan berhenti istighfar. Iya kan? Betul kan? Siapa yang bisa menjadi dosa kita yang pernah dilakukan berbeda itu sudah diampuni oleh Allah? Tidak ada yang tahu seperti apa. Nah maka ada para ulama, apa tanda-tanda dosa itu sudah diampuni oleh Allah? Satu, merasa sedih kata Imam Ghazali kalau ingat perilaku itu. Jadi dosa itu tidak boleh dikenang kita. Ada istilah saya kalau ini tidak dikenang kembali. Pernah ada orang bersama, lalu teringat sama bapak-bapak. Ya kalau yang pacaran maksudnya, kan tidak semua pacaran kan? Kayaknya begitu. Indah banget jadi waktu kita pacaran ya. Dikenal itu kalau kita masih mengenang indah perbuatan dosa, menunjukkan bahwa dosa kita belum diampuni oleh Allah. Nah, kita lihat aja kita. Itu para ulama mengatakan demikian, tafsir di kitab tasawuf. Kalau masih ingat dikenal indah itu perbuatan dosa, menunjukkan dosa masih utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat apa kita melihat Nabi. Bagaimana orang ingin mendekat kepada Allah SWT, halangan buahnya, termasuk itu juga kadang-kadang jadi hal ibadah. Nah ini maksudnya kita tidak bisa. Jadi cirinya bahwa dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu sedih ingat dosa tersebut. Tapi kalau dikenal indah sampai pelawak sampai korok ngopi, ya kita ingat sama dulu ya Allah indah banget. Masih itu pasti. Betul. Sama dengan itu biar ingat. Ya kalau nggak ingat ya biasa aja. Jadi kalau nggak ingat ya saya ingat sendiri saya ingin bapak sekalian.
Nah, tadi kembali kepada bahwa amal itu pada prinsipnya sedikit pun akan kelihatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu kenapa saya timbangan bisa itu? Katanya faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa huwa kalau namanya ditimbang, berarti kan masih ada ini pernyataan ditimbang ternyata berat kepada kebaikan. Berarti kalau namanya berat kepada kebaikan ini masih ada kesalahan yang ada di sini. Katanya segala kesalahan sedikit pun akan merasakan dampak-dampaknya. Disitulah boleh jadi kata ulama ampun Allah itu muncul. Dosa kita itu banyak, ibadah juga banyak, belum terselesaikan yang istighfar sebagainya masih muncul. Ketika amal kebaikannya lebih berat, maka boleh jadi disitulah ada syafaat Rasulullah, disitulah ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan orang itu kata-kata itu orang itu tergantung endingnya. Kalau dulunya usahanya tukang Cina, tukang mabok, tukang bisi dan sebagainya, tapi detik-detik kematiannya ternyata dia husnul khotimah, kan tidak beriman. Beriman 20 tahun dia berdua dosa, hanya sebulan saja dia menjadi orang soleh, bertobat seperti tidak seiman kan harusnya. Itulah kesolehan itu yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang dosa kita itu tidak diterima, tapi masih ada dosa. Padahal dosa itu pada prinsipnya sedikit pun akan terasa dampaknya. Tapi itulah turunnya rahmat Allah, turunnya syafaat Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi itu hanya syafaat. Kata Rasulullah, syafaati akhir kabadi mati. Syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang dosa ya dari umat itu sekalipun mereka pernah berbuat dosa besar. Itu yang memang yang kita harapkan itu. Dan saya selalu maafir, mudah-mudahan sholawat kita kepada Nabi itu menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat. Ya saya begitu, saya dalam khutbah dan pengajian hampir selalu begitu mengingatkan. Semoga kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia ini ditujukan dengan sholawat itu kita dipilih oleh Allah. Karena itu kita dapat syafaat. Karena Nabi menyatakan itu syafaat di al-kabari min ummati. Nah, pentingnya cuma berat juga aja ada sepakat begitu juga. Iya, kan saya sering sholawat. Kalau aku berkenan, masalahnya aku berkenan apa enggak? Nah, apalagi kalau amal buruknya masih kenang indah. Aduh, kenang indah di luar SMA misalnya. Naik motor boncengan sama istri calon ini yang pacaran itu saya mau punya motor dulu. Jadi ibu sadar kalau punya motor. Jauh sekalian ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian wahai orang-orang yang beriman umat Rasulullah SAW, kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa mereka. Jadi mereka kita. Ini yang kira-kira tulis besarnya dari surat Al-Baqarah ayat 134. Jadi poinnya adalah satu, keselamatan kita tidak ditentukan oleh solehnya orang tua. Keselamatan kita ditentukan oleh amal kita sendiri. Itu yang benar. Tergantung kita. Bahan kasabah wahaya kasabah. Dan yang kedua, yang tidak terkait dengan muamalah kita, dosa orang lain itu tidak akan ditanggung oleh kita. Dia ada dosanya, kita ada dosa kita. Bagi dia pahalanya, bagi kita pahala kita. Tapi kalau ada berkaitan dengan muamalah, ya bisa jadi kita berdosa dosa orang, gara-gara kita karena dosanya gara-gara kita tidak peduli dengan dosa orang. Sudah tahu bisa memberikan kita banyak berdosa di mana. Nah, harus benar pemberosannya harus dilakukan. Dengan cara itu insya Allah kita diselamatkan. Saya demikian kaitan dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.